Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami, Wenya Family. Untuk kali ini kami akan berbagi nge-share video unboxing oleh-oleh dari mertua dan membagikan tips bagaimana cara agar menantu wanita disayang oleh mertua. Seperti biasa ya teman-teman, jika ingin menonton video oleh-olehnya apa aja, nanti tolong ditonton videonya dan baca di teks. Akan saya tulis di sana oleh-oleh apa aja. Dan untuk tips atau cara agar menantu wanita disayang oleh mertua, dengarkan celotehan saya. Ini menurut pengalaman pribadi ya. Insya Allah ibu mertuaku selalu sayang padaku. Amin. Setelah menikah, kewajiban kita wanita tidak hanya pada pasangan kita ya, pada suami, tetapi juga terhadap mertua, yakni orang tua dari suami. Dalam membangun rumah tangga, dalam Islam, sudah seharusnya kita menjaga hubungan yang baik antara keluarga. Kita harus bisa menganggap mertua sebagai orang tua kita sendiri. Jangan memperlakukan mereka sebagai orang lain atau bahkan menganggapnya saingan. Hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya, Islam justru memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada sesama. Untuk jadi menantu kesayangan mertua, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memperlakukan layaknya orang tua sendiri. Ingatlah bahwa mertua kita adalah orang tua yang melahirkan suami kita. Merekalah yang merawat, memberi makan, mendidik, dan menyekolahkan suami kita hingga sukses. Tanpa mereka, suami kita juga tidak akan bisa berhasil. Maka itu, anggaplah mertua sebagai orang tua kita. Perlakukan mereka dengan baik, berikan kasih sayang dan perhatian. Turuti nasihatnya, selama itu bukan hal merugikan atau sesuatu yang menyakiti perasaan, maka cobalah memahami mereka. Kedua, kita harus bersikap baik. Karena kita sudah menganggapnya sebagai orang tua, maka kewajiban kita adalah berbuat baik terhadap mereka. Jangan mengucapkan tutur kata yang kasar, sebaliknya, ucapkanlah perkataan yang baik dan menyenangkan hati. Ketiga, merawatnya. Apabila mertua kita sudah berusia tua, mungkin juga sakit-sakitan, maka kewajiban kita adalah merawatnya. Sementara suami kita bekerja, ataupun kita juga bekerja, namun sempatkanlah waktu kita buat merawat mereka. Cobalah menjaga mertua. Andai kita dekat dengan mertua, bantu sebisa kita. Coba menjaga mertua itu bisa dengan membantu memasak, membersihkan rumah, atau memberikannya makan. Ingatlah, kriteria istri yang baik harus bisa melakukan itu semua dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan mengharapkan imbalan. Percayalah, Allah pasti akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Dan percayalah, suami Anda akan makin sayang dengan Anda. Karena suami kita itu sangat menyayangi orang tuanya. Apabila kita bisa menyayangi orang tuanya seperti orang tua kita sendiri, dia akan makin sayang sama kita. Keempat, memberikan nafkah bila punya rezeki. Memang bukan kewajiban istri memberikan uang atau nafkah kepada mertua, tapi tak ada salahnya juga membantu mertua bila kondisi kita memang mencukupi. Bagaimanapun juga, kewajiban anak laki-laki terhadap ibunya setelah menikah adalah memberikan nafkah. Nah, sebagai istri yang baik, tentu kita harus memahami hal tersebut. Sisihkan gaji suami atau pendapatan kita untuk memberikan nafkah pada mertua. Insya Allah itu tidak akan membuat harta kita berkurang. Justru rezeki kita akan semakin diluaskan oleh Allah Ta'ala dan menjadi lebih berkah. Amin. Kelima, kita harus membiarkan suami kita berkunjung ke rumah orang tua. Meskipun istri memiliki hak terhadap suami, namun itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang suami mengunjungi orang tuanya. Bagaimanapun juga, posisi orang tua tetap lebih utama dibandingkan istri.
Ciri-ciri wanita yang baik untuk dinikahi menurut Islam adalah membiarkan suaminya berkunjung ke rumah orang tuanya sesering mungkin. Selama itu tidak merugikan kita, ya berusahalah untuk ikhlas. Begitupun dengan diri kita sendiri, juga jangan melupakan orang tua kandung kita. Keenam, menjaga silaturahmi. Ada banyak kasus di mana seorang menantu memiliki hubungan tak baik dengan mertuanya, sehingga mereka jadi jarang bertemu dan memutuskan silaturahmi. Ini tidak benar, karena jika kita menikahi anaknya, jika kita cinta dengan anaknya, maka berupayalah menerima keluarganya. Kalaupun mereka memang tidak suka dengan kita, tak masalah. Kita hanya perlu tetap bersikap baik. Kita bisa menyambung silaturahmi dengan sesekali berkunjung ke rumahnya, telepon atau berkomunikasi lewat WhatsApp. Perbuatan memutuskan silaturahmi tidak dibenarkan dalam Islam. Ketujuh, menghormati. Kewajiban menantu wanita terhadap mertua juga termasuk menghormati. Maksudnya, kita tidak boleh bersikap seenaknya, tapi harus hormat sebagaimana sikap kita terhadap orang tua sendiri. Dengan bersikap hormat dan menghormati, maka insya Allah mertua juga akan semakin sayang terhadap kita. Sebab manusia dinilai dari dua hal, yakni agama dan akhlaknya. 8. Bertutur kata yang sopan. Menjaga tutur kata yang baik dan sopan juga sangat penting untuk dilakukan. Berbicaralah dengan bahasa yang lembut. Selain itu, tunjukkan ekspresi yang menyenangkan saat bertatap muka. Jangan cemberut saja. Bersikaplah hangat dan terbuka sehingga kita juga tidak terlalu canggung. 9. Memuliakannya. Memuliakan mertua tidak hanya menjadi tanggung jawab suami kita, tetapi juga kita sebagai seorang menantu. Apabila ada rezeki lebih, boleh kita mengajak orang tua kita umroh. Namun bila itu terlalu berat, kita bisa sekedar memberikan hadiah atau mengajaknya jalan-jalan untuk menyenangkan hatinya. Oh iya, memuliakannya juga berarti menjaga kehormatannya, bersikap sopan dan juga lembut. 10. Menuruti nasihatnya dalam hal kebaikan. Jangan bersikap terlalu sensi dengan nasihat mertua. Terkadang mertua memberikan nasihat untuk kebaikan kita dan suami. Namun karena pikiran kita yang selalu negatif, maka kita menganggapnya sebagai omelan. Padahal belum tentu demikian. Intinya, selama nasihat itu bukanlah hal yang buruk dan tidak merugikan diri kita, maka turutilah. 11. Biarkan suami kita berbakti kepada orang tuanya. Jangan cemburu jika melihat suami kita tampak mencintai orang tuanya. Ingat, posisi mereka lebih tinggi dari kita. Mungkin suami kita sering memberikan uang atau oleh-oleh untuk mertua kita. Ya sudah, biarkan saja. Anggap itu sebagai wujud berbakti suami kepada orang tuanya. Selama suami kita masih bersikap baik dengan kita sendiri, lalu kan kita nggak ada masalahnya. Namun, buat para suami di luar sana, walaupun Anda mencintai orang tua Anda, tetap Anda harus menghargai istri Anda. Walaupun Anda mau memberikan uang kepada orang tua, istri mesti tahu. Dengan adanya keterbukaan dan tanpa rahasia, insya Allah istri Anda akan ikhlas memberikannya. 12. Menyayanginya dengan tulus. Sebagai menantu, kita juga harus menyayangi mertua dengan tulus. Bukan rasa sayang yang dibuat-buat agar terlihat baik di depan suami ya. Sekali lagi, anggaplah mereka sebagai orang tua kita sendiri. Apabila kita baik, maka insya Allah mereka juga akan membalas dengan perbuatan yang baik. 13. Memperhatikan kondisinya. Walaupun kita dan suami telah tinggal di rumah yang berbeda, namun jangan sampai melupakan mertua ataupun orang tua kita sendiri. Kita wajib mengunjunginya setiap ada waktu senggang. Jalin terus hubungan lewat telepon, tanyakan bagaimana kondisinya dan bersikaplah dengan penuh perhatian. 14. Meringankan bebannya. Pernikahan kita dapat terwujud berkat restu dari mertua. Maka itu, kita juga punya kewajiban memperhatikan mereka. Apabila mereka mengalami kesusah payaan, maka bantulah. Ringankanlah beban mereka semampu kita. Jika kita tidak punya materi, kita bisa membantu dengan perhatian dan kasih sayang.
15. Mendekatkan hubungan mertua dengan keluarga kita sendiri. Mendekatkan hubungan mertua dengan keluarga kita, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan. Kalau bisa, jangan hanya bertemu saat Idul Fitri saja, tetapi beberapa bulan sekali. Dengan begitu, ikatan kekeluargaan semakin erat. Jadi, itulah beberapa cara agar kita menjadi menantu kesayangan mertua. Semoga kita semua menjadi menantu kesayangan mertua-mertua kita dan semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, suami, dan mertua. Terima kasih teman-teman semua karena telah menonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan, kesalahan dalam pengucapan, baik saya sengaja ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.